Dorong. Dorong. Keluarga Shen dapat anak perempuan. Eleanor melahirkan anak perempuan. Lelur kita telah memberkati kita. Selama 18 generasi berturut-turut, keluarga Shen kita akhirnya diberkati dengan seorang putri. Guru Zhang di pintu masuk desa sudah meramalkannya sejak lama. Keluarga Shen didiktirkan untuk memiliki takdir Phoenix, sekali dalam sibad. Gadis ini datang ke keluargamu untuk mengubah takdirnya. Dia benar-benar jimat keberuntungan yang diutus langit. Benar. Apakah keluarga Shen kita melesat atau tenggelam mulai sekarang? Sepenuhnya bergantung pada putriku. Ya. Hai Greco, mari kita masuk dan temui ibumu. Mari kita lihat keberuntungan keluarga Shen kita. Ayah. Untuk upacara pemilihan ulang tahun pertama anak-anak lain, mereka menyiapkan alat tulis. Tapi ayah menyuruh Luna memilih tren pasar saham? Kamu tahu apa? Setahun terakhir ini, kita pindah dari desa itu ke kota itu. Perusahaan baru kita sedang lepas landas. Semua berkat saudarimu. Diam. Lihat saja. Itu dia, Pak Wang. Cepat lakukan. Pertaruhkan setiap sen terakhir di rekeningku untuk itu. Beli Yonggini. Sekarang. Ayah, tenang. Guru kami bilang di kelas, hijau artinya turun. Saham ini sudah anjlok sangat parah. Jelas-jelas menuju kebangkrutan. Bagaimana jika... Tuan Shen, meledak. Berita mendadak baru saja datang. Perusahaan ini sepenuhnya diakuisisi oleh raksasa. Sahamnya langsung melesat 10.000 kali. Investasi kita juga berlipat 10.000 kali. Sudah kubilangkan. Putriku adalah jimat keberuntunganku. Hai Greco. Mari kita lihat rumah baru. Kita pindah. Luna, sayang. Ayahmu menelepon untukmu. Sayang, bagaimana pendapatmu tentang kesepakatan tambang litium luar negeri itu? Haruskah ayah berinvestasi di sana? Jangan sentuh, nanti runtuh. Baiklah kalau begitu, ayah mengerti. Jadi anak baik di taman kanak-kanak, berkelakuan baik. Ketua Shen, investasi ini disetujui secara bulat oleh para ahli. Nona Shen baru berusia 4 tahun, meminta pendapatnya. Tampaknya agak ceroboh, ya? Jangan khawatir, kami membangunnya sangat kokoh. Tidak akan runtuh. Kami menyela dengan berita mendadak. Baru saja, raksasa pertambangan luar negeri tiba-tiba menyatakan bangkrut. Hebat. Dia benar-benar jimat keberuntungan keluarga kita. Jadi, sekarang kamu percaya padaku? Kami menyambut ketiga tuan muda itu untuk inspeksi di kantor pusat. Lihat, itu Leo Shen, putra sulung keluarga Shen. Hanya dalam waktu 5 tahun, dia membangun Shen Energy menjadi raksasa global. Sebuah rekor yang tak tertandingi, dimanapun di dunia. Putra kedua, Liam Shen, mengepalai Shen Property. Dia sudah mengakuisisi 90% lahan properti terbaik di kota itu. Putra ketiga, Ethan Shen, bahkan lebih hebat lagi. Dan Shen Media, sekarang, menjadi konglomerat film dan hiburan terbesar di negeri ini, mendapatkan miliaran dolar dari box office setiap tahunnya. Siapapun yang dia promosikan jadi bintang. Kudengar, mereka dipanggil pulang oleh Ketua Shen. Mungkin untuk memilih penerus. Sepertinya di grup Shen, hidupnya akan jadi berdarah-darah. Luna, aku sampai bersujud memohon padamu di sini. Tolong ambil kursi ketua itu. Kami bertiga ada di sini hari ini, atas perintah ayah. Untuk mengantarmu secara pribadi ke posisi barumu. Benar, Luna, kalau bukan karena kamu selama ini, kami bertiga, kakak-kakak yang tak berguna ini, tidak akan sampai di posisi sekarang. Energi.
properti, media, mana yang tidak mengandalkan ide-ide brilianmu? Luna, sepertinya kakak-kakakmu sungguh punya harapan tinggi padamu. Berani-beraninya mereka bilang begitu. Dari investasi dan akuisisi besar, sampai menandatangani kontrak, bahkan sampai di mana menaruh tanaman di kantor. Mereka datang padaku untuk segalanya. Saudari Malong di sini hanyalah seorang mahasiswa yang harus menyetor diri ke kelas jam 8 pagi setiap hari. Aku bukan binatang beban. Apa mereka benar-benar ingin membuatku mati kerja, agar mereka bisa mewarisi PR-ku? Luna, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Kami tidak bisa melakukannya tanpa kamu sebagai tulang punggung kami. Ayah, tega kamu melihat masa depan grup Shen hancur oleh kami bertiga? Iya, Luna. Baiklah, berdiri. Jangan sampai terlihat aku sedang menindas kalian. Terlahir sebagai saudari kalian. Pastinya aku berhutang budi pada kalian di kehidupan sebelumnya. Baik, aku akan bantu kalian. TAPI semua ini harus menunggu sampai setelah upacara wisudaku besok. Tidak masalah, kamu penyelamat, Luna. Nah, Luna, dulu, ipar perempuanmu, Bella dan Elara, bisa masuk ke keluarga karena kamu yang memberi lampu hijau. Sekarang, saatnya kakakmu Ethan untuk menetap. Kalau kamu ada waktu, bantu lihat juga calon-calon pasangannya. Iya, ratu kecil kami, kamu punya mata yang tajam, jadi bantu aku lihat dengan baik ya. Seluruh masa depanku ada di tanganmu. Kamu yang paling bikin aku pusing. Lebih cepat aku menikahkanmu, agar kamu berhenti menggangguku sepanjang hari. Hai Luna, kami semua sedang dinas luar kota semalam. Kami sedang dalam perjalanan ke universitas sekarang. Mungkin kami agak sedikit terlambat. TAPI, calon kakak iparmu tahu kamu wisuda hari ini, dan dia bersikeras datang untuk merayakannya bersamamu. Jadi, bersikap baiklah ya. Baiklah. Dan, kalian ini benar-benar gak paham. Pastikan kalian beli bunga yang bagus. Kalau jelek, aku gak mau terima. Permisi, Nona. Upacara wisuda akan segera dimulai. Ada sedikit masalah dengan pintu ini. Bisa tolong pegang tangga ini untukku? Hanya sebentar saja. Tentu, tidak masalah. Aku akan melakukannya. Sophie, aku cuma gak ngerti. Sebenarnya Ethan Shen sedang berpikir apa sih? Kau kan nominasi aktris terbaik, masa sih? Bintang papan atas. Biasanya kau berjalan di karpet merah festival film. Tapi hari ini, dia malah menyuruhmu menghadiri upacara wisuda seorang mahasiswa. Turun kelas banget. Semua ini karena, kamu tahu, aku harus memenangkan hati putri bungsu keluarga Shen. Aduh, kamu tahu nggak? Aku sudah berusaha mati-matian untuk akhirnya membuat Ethan tunduk padaku. Aku hampir menjadi nyonya muda keluarga Shen. Tinggal selangkah lagi. Nanti aku harus memainkan peran ini dengan baik. Aku tidak boleh mengacaukannya. Lihat ini. Ini adalah gelang giok. Haute couture terbaru. Harganya selanjut. Kita para wanita, kamu tahu, saling mengerti satu sama lain. Dengan perhiasan ini dan beberapa bunga. Ditambah punya bintang besar sepertiku. Di sisinya, calon kakak iparku, Pastiakan Turksan. Baiklah, ayo cepat masuk ke dalam. Permisi, para nona, area ini sedang dalam perawatan. Silakan gunakan pintu samping. Aduh, kamu. Kau. Kenapa kau memukul orang? Kau yang mau kupukul, dasar idiot buta. Pekerja pemeliharaan rendahan Barani Menggalanji kami? Ini adalah Nona Sophie Chen, aktris terkenal. Berani-beraninya kau menyuruhnya lewat pintu samping?
Lagi pula, lewat pintu samping itu sial. Di pekerjaan kami, Feng Shui adalah segalanya. Hari ini kami harus lewat pintu utama, tidak boleh ditawar. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini ada pekerjaan pemeliharaan di dalam. Garis polisi sudah dipasang. Belum selesai juga? Vivi. Jangan buang-buang tenaga dengan orang rendahan ini. Hei, Jangan dorong. Bahaya. Apa Bapak baik-baik saja? Pak Wang. Sudah kubilang jangan lewat sana. Kenapa tidak mau dengar? Cepat, Pak Wang, pergi ke rumah sakit. Apa kalian pekerja pemeliharaan buta? Tidak lihat ada orang lewat? Kamu yang mengabaikan peringatan itu. Kamu yang memaksakan diri masuk ke sini. Kalau aku tidak menangkap tangga itu, kamu bahkan tidak akan berdiri di sini sekarang. Berani sekali kamu bilang begitu. Kalau kamu tidak main-main di sini, Sophie kami tidak akan hampir terluka. Sophie, kenapa nama itu terdengar sangat familiar bagiku? Tunggu, sekarang aku ingat. Sekarang jadi takut ya? Orang yang berdiri tepat di depanmu ini adalah bintang paling populer saat ini, Vivi. Gelangnya rusak. Ini gelang edisi terbatas. Pasti rusak saat dia jatuh. Biar kukatakan sesuatu padamu. Ini adalah hadiah kelulusan untuk orang yang sangat penting. Ini tak ternilai harganya. Kalau bisa diperbaiki dengan uang, itu bukan masalah. Aku yang tanggung. Sebutkan harganya. Besar mulut sekali. Cek khusus dari anggota Dewan Grup Shen. Jangan-jangan kamu yang... Jadi kamu? Upacara dimulai sekarang. Sudah kubayar lunas. Aku ada urusan. Tak ada waktu untuk omong kosong ini. Berhenti. Kubilang boleh pergi? Sophie, kenapa kau robek? Jago acting juga ya? Tapi kamu cuma pekerja pemeliharaan. Mana mungkin kamu punya cek pribadi dari Direktur Grup Shen? Lakukan riset dulu sebelum mencoba menipu orang. Kamu pikir kami sebodoh itu? Sepertinya kamu belum pernah melihat dunia. Dan masih berani membantah? Akan kuajari kamu pelajaran. Dan tunjukkan tempatmu. Kamu salah pilih orang. Bukankah itu Tuan Ethan Shen? Wah, ratu kecil kami. Jadi, semuanya berjalan lancar? Kebahagiaan saya sehidupku ada di tanganmu sekarang. Halo. Masih di sana? Tak kusangka benar-benar menangkap basah kamu. Beraninya kamu selingkuh dariku? Hah, aneh ya. Tapi teleponnya tersambung. Kenapa Luna diam saja? Mungkin dia lagi pidato di atas panggung. Meneleponnya sekarang? Kamu cari masalah. Kamu mau dimarahin lagi? Iya. Aku hampir bikin dia marah lagi. Mending kamu merendah dulu beberapa hari. Begitu dia resmi jadi ketua. Kami bertiga bisa pensiun. Dan hidup enak. Tahu nggak, Luna? Benar-benar jimat keberuntungan keluarga Shen kami. Dia mungkin suka menyuruh-nyuruh kami.
Tapi di dalam hati, kami adalah keluarga terpentingnya. Lihat cincin keluarga yang dia desain untuk kami, sangat indah. Kamu benar-benar cari mati. Berani-beraninya ganggu pacar Sophie? Pacar siapa? Aku nggak ngerti maksudmu. Kenapa cincin itu kelihatan familiar banget? Persis sama. Kamu diam-diam, bikin cincin pasangan serasi, pekerja pemeliharaan orang rendahan. Berani-beraninya mencuri pacarku? Kamu gila? Kamu tahu nggak siapa aku? Beraninya kamu. Hari ini, aku akan mengajarimu. Apa yang terjadi pada jalan yang menghalangiku? Tuan Shen, Ada Keaton Darat, saham perusahaan, mengalami guncangan tak terduga, harga saham kita langsung turun setengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Luna sedang dalam masalah? Vivi, dia memang suka jadi pusat perhatiannya? Kalau begitu, mari kita bantu dia. Seret dia ke sini. Bayarkan semua orang melihat. Apa yang terjadi pada perusak rumah tangga? Selanjutnya, mari kita nikmati drama panggung yang dibawakan oleh angkatan lulusan tahun ini. Mari kita berikan tepuk tangan. ITU Sophie, yang baru dinominasikan sebagai aktris terbaik. Bintang besar, Sophie Chen. Ya ampun, universitas ini sampai bisa mengundang Sophie untuk tampil. Luar biasa. Aku akan posting ini di media sosial. Tak kusangka bisa melihat bintang sungguhan di upacara wisudaku sendiri. Direktur Sao, apa Bapak yang mengatur acara ini? Bukan. Pasti segmen kejutan yang disiapkan Dewan Mahasiswa. Sepertinya. Nah, lumayan juga. Semuanya. Jalang ini. Merayu pria milik wanita lain. Benar-benar perusak rumah tangga. Hari ini, aku akan pastikan kalian semua mengenal si perusak rumah tangga ini. Waktunya pertunjukan. Sophie memang jago bikin pertunjukan. Pekerja pemeliharaan Kampungan yang rendah. Berani beraninya menyentuh barangku, dan sekarang kau coba mencuri pacarku? Hari ini, aku akan tunjukkan di mana tempatmu yang sebenarnya. Aku akan tunjukkan tempatmu yang sesungguhnya. Kau salah paham tentangku. Aku nggak ngerti maksudmu. Masih pura-pura jadi cewek kuat ya? Kau suka pakai wajah cantikmu itu untuk menggoda pria kan? Baiklah kalau begitu. Maka hari ini, akan kuberikan wajah baru untukmu. Aku ingin lihat, apakah dia masih akan menyukaimu. Masih pura-pura kuat ya? Kau ingin naik kelas sosial? Kau ingin terkenal? Aku pastikan kau jadi berita utama hari ini. Hei, Ayah. Kalian, sudah sampai di universitas itu belum? Sudah lihat Luna? Belum juga. Kami seharusnya segera sampai. Saham grup ini tiba-tiba anjlok. Di hatiku, aku tiba-tiba panik. Aku khawatir, ada sesuatu yang terjadi pada Luna, ada yang tidak beres. Jangan terlalu dipikirkan, Ayah.
Luna cuma lagi di wisudanya. Apa yang bisa salah dengan semua orang yang menonton? Dunia bisnis memang ada naik turunnya. Jangan kaitkan semuanya dengan Luna. Oh, firasat seorang ayah. Cepat ke sana. Sekarang, begitu kalian pastikan Luna aman. Langsung telepon aku. Oke, ayah. Kami segera. Liam. Setiap film yang melibatkan aku, sudah ditarik dari rilis. APA. Ha. Lihat ITU, sekarang kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Berani-beraninya kamu mencoba mencuri tunanganku? Itulah akibatnya kalau macam-macam denganku. Aktingnya lumayan. Biar ku jelaskan. Mundur, atau kamu akan menyesal. Buktinya ada di sini. Masih mau pura-pura tidak tahu? Sophie. Apa yang sedang terjadi? Semua filmku ditarik dari rilis? Sophie. Aku yakin pasti si perusak rumah tangga ini. Yang main dengan Tuan Ethan Shen. Dasar jalan. Jadi itu permainan kecilmu. Dengar baik-baik, Ethan itu milikku. Selalu dan akan selalu begitu. Kamu pikir bisa mengalahkanku untuk masuk ke keluarga Shen? Mimpi kali. Sekarang aku ingat. Ternyata kamu dari tadi. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Dasar jalan. Kamu suka mencuri pria, ya? Hari ini akan kubuat kamu puas. Ini sudah tidak seperti akting lagi. Terlalu nyata. Tunggu dulu. Ini sama sekali bukan akting. Nggak heran dia dapat nominasi aktris terbaik. Akting Sophie luar biasa banget. Aku sampai ketakutan. Oh, ternyata begitu. Sophie. Kedengarannya ramai sekali di dalam. Kayaknya nggak ada masalah apa-apa. Ethan, sepertinya tanpa Luna di sini, kamu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, sana, cium pantat dia, minta Luna bantu kamu lagi. Kayaknya, ayah dan aku cuma kebanyakan mikir. Oke, ayo kita masuk. Hari ini hari besar yang ditunggu-tunggu Luna. Upacara wisudanya, kita nggak boleh telat. Katanya bintang papan atas Sophie ada di kampus kita. Dia lagi tampil di auditorium itu. Kalau telat, kita nggak bakal bisa masuk. Nggak nyangka ya, bisa lihat bintang papan atas pas wisuda. Cepetan. Katanya Sophie ada adegan pertarungan. Sama salah satu wisudawan. Mereka bahkan pakai kantong darah palsu. Kelihatan beneran banget. Wisudawan? Adegan pertarungan? Para lulusan. Adegan perkelahian. Sophie benar-benar mengerahkan semua upaya. Dia bahkan naik panggung cuma buat Luna. Untuk mendapatkan restu keluarga, dia menggunakan segala cara. Betul banget. Dengar tuh tepuk tangannya. Bisa tahu betapa hebohnya. Ethan, Luna pasti senang banget kali ini. Jangan cuma berdiri di situ. Ayo pergi. Ya. Ayo pergi. Enggak cuma mencuri pria dariku. Kau juga berani-beraninya merusak filmku. Kalau berurusan sama penikam dari belakang, sampah masyarakat kayak kamu, aku nggak akan tanggung-tanggung. Ku peringatkan. Kalau ada sesuatu terjadi padaku, ini nggak cuma berhenti di filmmu, bahkan seluruh grup Shen akan terlibat. Udah deh jangan bandel banget. Berani sekali kau. Sepertinya, kalau aku nggak tunjukkan kemampuan asliku hari ini, kau nggak bakal tahu rasanya kena pelajaran. Berhenti. Sudah.
Sophie, kamu sekarang bintang papan atas yang sedang naik daun. Kamu hampir masuk dalam perebutan aktris terbaik. Kamu harus jaga citra publikmu. Lihat dirimu sendiri. Kalau paparazzi di luar lihat kamu seperti ini, bakal dibesar-besarkan. Ethan, kamu berani-beraninya menyalahkan aku? Kamu bersama pekerja pemeliharaan itu. Terus aku ini apa? Pekerja pemeliharaan APA, kamu ngomong apa sih? Sampai sekarang masih pura-pura tidak tahu? Masalah antara kamu dan Jalong ITU. Aku sudah tahu semuanya. Kita sudah bersama selama 2 tahun. Inikah caramu memperlakukan aku setelah segalanya? Terus aku ini apa? Sophie, kurasa kamu salah paham tentang sesuatu. Kamu selalu satu-satunya untukku. Kalau tidak, kenapa aku terus berusaha mengatur pertemuanmu dengan Luna, semua agar aku bisa dapat persetujuan mereka dan menikahimu lebih cepat. Kalau begitu, kenapa filmku ditarik dari rilis? Sophie, kurasa kamu salah paham tentang Ethan. Soal film yang ditarik itu, kami juga baru tahu hari ini. Masalah ini, kita harus beritahu Luna, dan cepat. Hanya dia yang bisa memperbaikinya. Leo benar. Tahu. Ayah, Sophie, kamu lihat Luna? Dia di mana? Oh iya ya, Sophie. Kami kesini hari ini untuk menghadiri upacara wisuda Nona Shen. Kami hampir lupa acara utamanya. Aku tidak melihat Nona Shen. Aku ingin buat kesan yang baik. Jadi aku bahkan siapkan hadiah spesial untuknya. Tapi kemudian, semuanya dirusak oleh penjaga gerbang. Penjaga gerbang? Leo. Ethan. Tuan Shen. Apa yang bawa kalian ke sini tiba-tiba? Kalian juga tidak memberi kami pemberitahuan. Kami bisa saja keluar untuk menyambut kalian. Hari ini adalah upacara wisuda universitas kami. Kami tidak pernah menyangka Nona Chen akan naik panggung dan tampil secara pribadi. Dosen dan mahasiswa sangat senang. Ngomong-ngomong, Rektor, apa Bapak melihat Luna di sekitar sini? Dia pergi kemana? Nona Shen? Saya belum melihatnya. Anda tahu, dia adalah salah satu wisudawan terbaik kami. Banyak profesor sangat menyukainya. Mungkin sekarang, salah satu profesor meminta bantuannya. Tapi anehnya, upacara hampir selesai. Dan, dia masih belum muncul. Itu sangat tidak seperti dirinya. Ya, Luna tidak pernah terlambat. Apalagi di hari penting seperti hari ini. Karena Luna tidak di sini. Kita seharusnya tidak hanya berdiri di sini dan mengganggu upacara para mahasiswa. Ayo pergi. Ethan, bagaimana dengan urusan kecil kita? Kamu bilang setelah kita melihat Luna. Kita akan. Benar, Tuan Ethan Shen. Sophie sangat tergila-gila padamu. Kamu tidak bisa terus-menerus mengecewakannya. Jangan khawatir. Saya akan menyuruh seseorang menjemput Luna segera. Hal terbaik layak untuk ditunggu. Tapi saya khawatir kalian berdua akan perlu menyiapkan hadiah lain. Baiklah, Rektor. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Dasar pekerja pemeliharaan. Belum puas ya? Tidak dengan APA yang baru saja dikatakan Tuan Ethan Shen, ha? Sophie kami dan Tuan Ethan Shen adalah pasangan yang serasi. Kamu sebaiknya tahu diri. Hentikan akal-akalan licimu itu. Apa maksudmu? Ethan, ayo kita pergi dari sini. Yang penting sekarang adalah membelikan Luna hadiah baru. Kita cuma buang-buang waktu di sini. Baiklah. Mengenai urusan perusahaan, Luna harus segera tangani. Jangan ditunda-tunda lagi. Ayo pergi.
Luna, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Luna. Aiden. Luna. 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 Aiden. Dia memanggilnya apa barusan? Dia Nonashen. Tanya. Kita bawa ke rumah sakit. Ini cek Luna. Jangan-jangan. Dia ada di auditorium itu? Jadi ini benar-benar cek Luna. Jadi maksudmu? Cek ini asli. Tepat. Ayah selalu khawatir Luna tidak punya cukup uang jajan. Jadi dia mencetak buku cek khusus ini hanya untuknya. Bahkan tanda tangan dan stempelnya pun unik. Kamu lihat dia? Cepat katakan, dia di mana? Aku tidak tahu. Pekerja pemeliharaan itu adalah Nona Shen. Kalau itu benar, Berardi. Sophie, kenapa kamu begitu gugup? Teresa, pasti pekerja pemeliharaan tadi. Dia suka mencuri. Dia pasti mencuri cek Nona Shen dari suatu tempat, dan dia mencoba menipu kita. Untungnya, Sophie menangkapnya tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti berhasil kabur. Yah, itulah yang terjadi. Sudah kuduga, pekerja pemeliharaan seperti itu. Mana mungkin dia punya cek pribadi dari Direktur Grup Shen? Jadi itu yang terjadi. Siapa sangka? Luna, yang tak pernah mau kalah. Ternyata bernasib sial. Baiklah, ayo kita cepat pergi. Ada banyak pekerjaan di grup yang harus ditangani Luna. Kita harus cari Luna dulu. Ayo. Pasien mengalami pukulan keras di kepala. Kemungkinan ada perdarahan otak. Kadar oksigen darah turun drastis. Sayapkan tindakan darurat sekarang. Ayah sudah diberitahu. Luna terluka parah. Mereka sedang berjuang menyelamatkannya di rumah sakit ini. Kecua, kondisi pasar semakin buruk setiap menit. Hampir terjadi crash. Saham kita sedang dijual dalam kepanikan. Putriku yang utama, Magir. Pasien kejang, dia kritis lagi, pasang peralatannya, sekarang, mulai CPR. Ketua, ada masalah, kami baru dapat kabar, arus kas beberapa anak perusahaan kunci kami, tiba-tiba terhenti. Semua investasi kita hangus. Grup Shen diambang kehancuran. Laksanakan perintah ini. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Selamatkan putriku dengan segala cara. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, aku akan menghancurkan seluruh rumah sakit ini dari muka bumi. Tuan Shen. Kabar baik, kondisi pasien sudah stabil, sudah lepas dari bahaya. Putriku? Luna. Anakku. Kamu baik-baik saja? Luna. Ayah. Leo. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ketua, tadi, bursa saham sudah berhenti anjlok, dan mulai stabil serta naik kembali. Dana yang hilang mulai kembali dengan cepat. Dan masalah yang dihadapi Tuan Ethan Shen sudah ditangani, semuanya mulai membaik. Grup ini mulai hidup kembali. Aku hanya senang kamu baik-baik saja. Hanya itu yang penting. Ashi. Putriku? Anakku. Luna. Dokter, ada apa dengan Luna? Semuanya, tenang saja. Dia akan baik-baik saja. Dia baru saja lepas dari bahaya, dan masih sangat lemah. Dia butuh ketenangan untuk pulih. Aiden, kali ini kami benar-benar tidak bisa cukup berterima kasih padamu.
Kalau saja kamu tidak membawa Luna ke sini tepat waktu, akibatnya bisa sangat buruk. Keluarga Shen berhutang budi besar padamu. Tuan Shen, Anda terlalu baik. Aku dan Luna tumbuh besar bersama. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Saat ini, yang ingin ku ketahui hanyalah ini. Siapa sih yang berani melakukan ini pada Luna? Apa yang sudah kukatakan pada kalian bertiga? Sudah kukatakan untuk menjaga Luna, untuk menjaganya dekat. Dan ini yang kalian sebut menjaganya? Bagaimana bisa dia berakhir seperti ini? Ayah, kami pergi ke universitas itu, tapi kami tidak melihat Luna di sana. Kami pikir dia pasti ada urusan lain. Kami tidak pernah membayangkan kita akan berubah seperti ini. Ayah, jangan khawatir. Begitu Luna sadar, aku akan mencari tahu sampai tuntas. Aku akan mencari tahu siapa yang begitu buta, sampai berani menyentuh putri keluarga Shen. Aku akan pastikan mereka membayarnya. Benar. Kita harus mencari tahu sampai tuntas. Luna berhak mendapatkan jawaban. Ethan. Kudengar dia sudah ditemukan. Apa Luna baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia butuh istirahat. Oh, Siakerler. Tuan Shen, tolong jangan khawatir. Saudari Ethan, juga saudariku. Kalau aku tahu siapa yang melakukan ini, aku tidak akan membiarkannya lolos. Tepat. Kita lihat saja nanti, siapa yang begitu buta, sampai berani macam-macam dengan keluarga Shen. Kalian semua sangat perhatian. Saya berterima kasih atas nama Luna. Terima kasih, Sophie. Kebaikanmu sangat berarti. Aku harus merawat Luna beberapa hari ke depan. Perusahaan baru mulai bangkit lagi. Aku mengandalkan kalian. Bantu aku menjaga semuanya tetap stabil. Jangan khawatir. Aku yang urus. Serahkan semuanya padaku. Kalau tidak ada hal lain, Tuan Shen, aku akan kembali sekarang. Hei, Bibi. Bagaimana penampilanku tadi? Cukup tulus kan? Luar biasa. Aku yakin keluarga Shen, terutama orang tua itu, pasti terkesan denganmu. Posisi sebagai nyonya muda keluarga Shen itu, semakin aman dari hari ke hari. Hah, tentu saja. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ngomong-ngomong, siapa sih orang bodoh yang mengejar putri bungsu itu? Benar-benar tidak kompeten. Caranya berantakan. Kalau mau melakukannya, jangan setengah-setengah. Harusnya mereka langsung menghabisi saja. Maka aku tidak perlu pusing-pusing, berusaha menyenangkan si anak kecil setengah mati itu. Sungguh menyebalkan. TAPI. Karena penampilanku tadi begitu baik. Calon kakak iparku itu pasti punya kesan yang bagus padaku. Tapi aku masih tidak mengerti. Dengan perusahaan besar seperti Grup Shen, kenapa semuanya berpusat pada putri bungsu itu? Seperti terkena guna-guna. Ah, sudahlah. Aku capek memikirkannya. Ayo pergi. Untuk merayakan, filmku mendapatkan tanggal rilis baru, dan peluangku meraih aktris terbaik. Dan juga untuk merayakan, selangkah lebih dekat menjadi Nyonya Shen. Ayo kita belanja. Lihat apa yang kamu suka, bilang saja padaku. Aku yang traktir. Senggak? Terima kasih, Sophie. Luna. Putriku. Akhirnya, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang sakit? Kami sangat khawatir tentangmu. Minamlah air. Ayah. Leo. Aku baik-baik saja sekarang. Putriku. Katakan saja pada kami, apa yang terjadi hari itu, siapa yang melakukan ini padamu? Benar. Jangan lupa, kau punya 3 kakak laki-lakimu di sini. Kami akan membuat mereka membayar untuk ini. Benar. Ethan. Begitu aku mengatakannya, sebaiknya kau bersiap-siap. Sayap? Maksudmu, itu seseorang yang ku kenal? Katakan saja padaku. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Itu adalah Ketua,
tuan-tuan muda. Nona Shen, kau sudah bangun. Bagus, bagus. Pak Shu. Tidaka kotahu aru mangetuk sebelum masuk? Apa kau tidak punya sopan santun sama sekali? Maaf, ketua. Tapi saya di sini untuk melaporkan kabar yang luar biasa. Baru saja, penghargaan film nasional telah berakhir. Dengan acara barunya, Nona Sophie Chen baru saja memenangkan penghargaan aktris terbaik, menjadi aktris terbaik termuda dalam sejarah. Tuan Ethan Shen, coba lihat. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada panitia atas kehormatan dan pengakuan yang luar biasa ini. Dan pengakuan ini. Lalu, saya ingin berterima kasih kepada semua penonton atas dukungannya. Tanpa kalian, saya tidak akan berdiri di sini hari ini. Terakhir, orang yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah tunangan saya, Ethan Shen. Dukungan dan pendampingannya lah yang memungkinkan saya menciptakan karya yang lebih banyak dan lebih baik. Sayap. Atur jamuan perayaan besok. Kita masih harus ikuti prosedur yang benar. Ya. Luna, Ethan sedang terlalu sibuk sekarang. Katakan saja padaku, siapa sih yang berani melakukannya padamu? Aku akan patahkan kakinya sekarang juga. Terus aku obati, lalu patahkan lagi. Ethan, aku. Waktu itu aku benar-benar ketakutan, tapi kepalaku sakit sekali. Jadi aku tidak ingat wajahnya seperti apa. Apa kamu bercanda, ratu kecil kami? Orang itu melukaimu separah ini. Kok bisa kamu tidak ingat? Sayang, ceritakan saja apa yang terjadi. Keluarga Shen sudah sejauh ini. Tidak pernah takut pada siapa-apa. Tapi aku benar-benar tidak ingat. Mungkin kita tunda dulu pertanyaannya. Luna baru saja bangun. Dia butuh istirahat. Dia boleh santai saja. Kalau dia ingat sesuatu, dia bisa beritahu kita langsung. Oh, Ethan. Bukannya kamu bilang pacarmu butuh persetujuanku? Aku juga mau ikut jamuan perayaan besok. Tapi kamu baru saja bangun. Kondisi tubuhmu mungkin belum kuat. Ethan, sebenarnya aku pikir ini adalah kesempatan. Emma, Kamu dan Sophie sebentar lagi akan menikah. Kita semua sudah keluarga. kenapa kita tidak? Manfaatkan jamuan perayaan besok. Gunakan momen itu untuk umumkan Luna sebagai ketua baru. Que ce mieux auront. Semua pihak diuntungkan. Wah, ide yang brilian. Bukankah kita semua sudah lama berharap agar Luna segera mengambil alih grup Shen? Sempurna. Besok, di depan semua wartawan kota ini, kita akan memperkenalkan Luna. Seluruh kota pasti akan heboh. Luna, bagaimana pendapatmu tentang ini? MHM. Ok. Baiklah, besok, aku akan pastikan kamu jadi bintang utama di acara itu. MHM. Sekarang kamu sebaiknya istirahat. Kami akan pergi mempersiapkan semuanya. MHM. Hati-hati. Sophie, segala yang telah kamu lakukan padaku, besok, tepat di saat kemenanganmu, akan kubalas dengan bunga. Aku akan pastikan semua orang melihat wajah aslimu. Luna, tidak ada orang lain yang tahu siapa yang menyerangmu di auditorium hari itu, tapi aku tahu segalanya. Luar biasa, mereka malah mengizinkanmu menghadiri Genuine Perayaan Wanita ITU. Itu sama saja mencari masalah. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah. Tapi kamu harus berjanji padaku. Kita belum bisa membicarakan ini sekarang. Kamu terlalu baik hati sampai merugikan dirimu sendiri. Aku sudah mendapatkan rekaman pengawasan panggung hari itu. Kalau kamu serahkan saja pada Tuan Shen, pasti akan menghancurkan dia. Aiden, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan khawatir. Tapi, hei, selamat ya, kamu masih sangat muda, dan sebentar lagi akan menjadi ketua grup Shen. Kudengar, surat pengangkatan ketua baru, ada di tangan kakakmu, Ethan. Akan diumumkan secara resmi di jamuan perayaan nanti. Ini hal yang sangat besar.
Nona Sophie Chan, selamat ya sudah menjadi yang termuda, aktris terbaik dalam sejarah. Masa depanmu sangat cerah. Ya, masa depan industri film akan dibentuk olehmu. Terima kasih atas apresiasinya. Tapi aku yakin, ini baru permulaan. Di masa depan industri film, aku, Sophie Chen, pasti akan membuat gebrakan. Tuan Shen, aku dengar ada berita besar juga. Grup Shen juga akan memanfaatkan acara megah ini untuk mengumumkan ketua barunya. Benar-benar perayaan ganda. Tuan Shen, bisa kasih kami sedikit petunjuk? Apakah ketua baru itu salah satu dari ketiga tuan muda itu? Jawabannya ada di dalam kotak ini. Akan segera terungkap. Ethan, kamu benar-benar misterius ya? Bahkan aku juga tidak. Bukankah kamu selalu khawatir tentang masa depan kita bersama? Apa yang ada di kotak ini akan menentukan sisa hidup kita. Jangan-jangan kamu... Surat pengangkatan Luna ada di sini. Sophie, begitu nanti kamu bertemu dengannya dan dapat persetujuannya, kita bisa resmikan dan menikah. Maaf, aku harus pergi. Tolong pegang ini ya, aku segera kembali. Oh, Oak. Kali ini aku tidak dalam kondisi terbaik. Aku akan menemuimu nanti. Sophie, kamu sedang apa di sini? Hari ini adalah hari besar kamu. Wah, semua wartawan itu. Aku yang mengatur mereka untukmu. Aku lihat Ethan buru-buru pergi dengan panik. Dia mau kemana? Ah, siapa peduli dia mau kemana? Semua orang bilang bahwa hari ini keluarga Shen akan menggunakan jamuan perayaan kamu untuk mengumumkan ketua baru. Kamu tahu apa artinya itu? Artinya, keluarga Shen sudah benar-benar menganggapmu sebagai bagian dari mereka. Itu kehormatan yang sangat besar. Hei, bukankah ini kotak yang tadi dipegang Ethan? Dia baru saja bilang, nama ketua baru itu ada di sini. Dia juga bilang, ini tentang kebahagiaan kita seumur hidup. Menurutmu dia punya kejutan besar untukku? Maksudmu, ketua baru itu adalah... Buka cepat. Sophie, ini tidak benar. Ini milik Tuan Ethan Shen. Buka saja. Sophie, kamu benar. Ini surat pengangkatannya. Ketua barunya benar-benar Tuan Ethan Shen. Tidak mungkin. Siapa sangka, orang yang kelihatannya tidak bisa diandalkan, ternyata sangat dihargai oleh orang tua itu. Tapi urusan sebesar ini, kok bisa-bisanya dia tidak kasih sedikit pun petunjuk padaku? Ah, kamu belum paham ya? Perebutan kekuasaan selalu kejam dan berdarah-darah. Lihat saja ketiga tuan muda keluarga Shen itu. Setiap orangnya luar biasa. Masalahnya, kalau benar-benar bocor duluan, bisa-bisa terjadi pertarungan berdarah antar saudara. Jadi, itu artinya, begitu Ethan sukses mengambil alih, aku akan menjadi istri yang sah dari ketua grup Shen. Tentu saja, Sophie, mata kamu jeli banget milih pria. Kali ini, kamu benar-benar dapat rejeki nomplok. Begitu kamu jadi nyonya besar sejati keluarga Shen, jangan lupakan aku, yang selalu menemanimu. Selama ini, gadis. Ah, jangan khawatir. Aku pasti ingat kok. Tapi dia baru saja terima telepon. Dan buru-buru pergi. Ada yang tidak beres. Ikut aku periksa. Luna. Luna, akhirnya kau datang. Perjalanannya lancar? Ayah, Leo, dan Liam akan segera tiba. Tuan Ethan Shen, bukankah hari ini pengumuman penunjukan Luna sebagai ketua perusahaan? Kenapa kau tidak di bawah sana menemani tamu? Kenapa malah ke kamar tamu dulu? Itu semua ide ayah. Luna baru saja sembuh dari sakit parah. Hari ini ramai dan hiruk pikuk. Bergaul dengan banyak orang pasti melelahkan. Jadi untuk sementara kami sembunyikan dia dulu, biar dia istirahat.
Simpan yang terbaik untuk akhir, begitulah cara membuat kesan. Luna, nanti aku sendiri yang akan menjemputmu. Aku akan pastikan kau mendapat penampilan yang megah seperti yang pantas. Oak. Ethan sedang janda-pendap. Dia ngapain di kamar tamu? Aku belum dengar kabar tentang kedatangan orang penting misterius hari ini. Iya, aneh. Luna, aku tahu aku suka merepotkan dan sering membuatmu kena masalah, tapi hari ini adalah hari besarmu. Entah kenapa, tapi aku lebih gugup daripada siapapun. Tapi dengarkan aku, apapun yang terjadi di masa depan, kawakan selalu yang utama di hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Nanti, aku akan tunjukkan pada semua orang di kota ini, betapa memesonanya putri kecilku. Kau dapat dari mana kata-kata norak itu? Bikin malu. Sophie. Itu lagi si pekerja pemeliharaan rendahan itu. Aku sempat berpikir, kita salah menilai dia. Tapi ternyata Tuan Ethan Shen ternyata berhubungan dengannya. Ethan, berani sekali kamu berusaha membantu si perusak rumah tangga yang gak berguna buat naik kelas dan menggantikan aku? Mimpi kali. Akulah istri ketua yang sebenarnya. Baiklah, aku masih ada tamu yang harus kuhibur di bawah. Aku duluan turun. Ngomong-ngomong, di dalam kotak ini ada gaun yang sudah disiapkan untukmu. Jangan lupa ganti, pastikan kamu bersinar. Lanjutkan. Wah. Dari semua kakak laki-lakiku, Ethan, biasanya yang paling susah ditebak. Siapa sangka setelah aku kena masalah, dia benar-benar melindungiku. Iya, bagaimanapun juga, kamu kan adiknya. Sebagai kakakmu, dia pasti mau memanjakan dan menyayangimu. Dia takut sekali kamu sampai mengalami kesulitan sedikit pun. Tapi soal masalah Sophie ini, aku khawatir kalau Ethan sampai tahu, dia akan sangat terpukul. Sophie, kamu lagi. Urusan kita belum selesai dari kemarin. Sekarang kamu masak kesini bawa-bawa orang banyak. Mau apa lagi? Aku benar-benar nggak nyangka. Kamu, si penjaga gerbang ini, ternyata punya akal-akalan juga ya. Bisa-bisanya kamu bikin si anak ketiga keluarga Shen terpikat sama kamu. Tapi apa gunanya kamu? Aku ikutin kesini, baik itu penghargaan aktris terbaik atau gelar istri ketua yang akan segera diumumkan. Aku satu-satunya bintang di sini hari ini. Dan kamu? Kamu bukan apa-apa. Dengga, kamu aja nggak tahu nilai dirimu sendiri. Kamu pikir bisa naik kelas sosial dan merebut posisi Sophie? Mimpi kali. Istri ketua apaan? Kalian ngomong apa sih? Sudah kubilang sebelumnya, ini semua salah paham. Jangan berhayal mulu. Masih aja pura-pura? Aku dengar semua yang kamu bilang di dalam, sampai kata terakhir. Aku, Sophie Chen, nggak sampai di posisi ini karena jadi orang bodoh. Kita berdua sudah berpengalaman, jadi jangan banyak omong sama aku. Hari ini, aku akan mengakhiri kamu untuk selamanya. Mimpi. Selama aku ada di sini hari ini, kamu jangan sentuh dia. Dan siapa sih kamu? Ini urusan kami sesama perempuan. Siapa suruh ikut campur? Sekarang aku ngerti. Dia tuh gigolo. Yang kamu pelihara jalang? Kamu pakai uang Ethan buat nyimpan selingkuhan? Gak punya malu? Oh, jadi begitu rupanya. HMPH, pantas saja. Jadi yang kulakukan hari ini, gak cuma buat diriku sendiri. Aku juga melakukan ini untuk nama baik keluarga Shen. Menghadapi jalang sepertimu adalah jasaku pada dunia. Kalian, kerahkan tenaga kalian. Aku, Sophie Chen, akan tanggung jawab penuh atas segala akibatnya. Jangan khawatir, Sophie. Kami teman-teman di sini, mengandalkan kamu untuk melindungi kami. Teman-teman, serang dia. Awas. Awas.
Aiden. Aiden. Aiden, kamu baik-baik saja? Aiden. Aiden. Laurie. Aiden. Sophie, kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu membayarnya. Kamu pikir kamu hebat? Aku ingin lihat bagaimana rencanamu membuatku membayar. Betul? Tapi kamu kelihatannya cukup setia pada gigolo ini, ya kan? Dasar jalang pengkhianat dan tidak tahu terima kasih. Sekarang aku mulai kasihan pada Tuan Ethan Shen yang malang. Tapi jangan khawatir, aku akan mengantarkan kalian berdua langsung ke neraka bersama-sama. Lenny Apkin Marika. Tempat tidur ini kelihatan sangat empuk. Kerjakan dengan baik, dan dia sepenuhnya milikmu. Terima kasih, Sophie. Kalian dengar kata nona itu. Serang Mirka. Kalian dengar dia. Serang Mirka. Lamp Mati. Boss. Sophie, apa ini? Apa yang terjadi? Siapa dalangnya? Pasti kabelnya sudah tua. Nggak apa-apa. Alarm palsu. Hei, jangan cuma berdiri di situ. Tangkap dia. Tangkap Jalong ITU. Apa yang terjadi? Kamar ini berhantu ya? Sejak kecil, saya sudah berbeda. Keberuntungan saya luar biasa baik. Atau dengan kata lain, siapapun yang mencoba menyakiti saya, akhirnya dapat nasib sial. Omong kosong. Ini karena cuaca lembab belakangan ini, dan botol-botol ini sudah tua, jadi pecah begitu saja. Berhenti dengan aksi seramnya. Mau menakuti kami ya? Kamu lagi APA? Aku di sini mewakili Sophie untuk mengajarkanmu sopan santun. Sophie, gadis itu sangat menyeramkan. Ada yang aneh dengan wanita itu. Sophie? Jalang itu. Apa benar ada roh jahat yang melindunginya? Mungkin kita harus. Kalian idiot tak berguna. Lihat diri kalian, ketakutan setengah mati. Minggir. Dasar jalan. Cukup dengan permainan pikiranmu. Aku sudah lama berkecimpung di dunia hiburan. Begitu lama, tidak ada yang belum kulihat. Aku tak pernah percaya dengan trik kotor semacam milikmu. Sophie dan yang lainnya ada di bawah sekarang. Kalau kau berani menyentuhku, mereka tak akan membiarkanmu lolos. Kau masih berani bicara besar? Jangan lupa, aku tunangan Ethan. Dia akan selalu membelaku. Perusak rumah tangga. Beraninya kau bilang begitu. Waktu itu kubiarin kau. Sekarang kau malah berani cari untung? Ethan harusnya melihat dengan jelas. Siapa dirimu yang gila seperti sekarang ini? Kakaknya? Pekerja pemeliharaan sialan itu. Kalian kampungan, orang rendahan tak berpendidikan. Udah, jangan banyak omong. Hidup tak berguna kalian. Hari ini aku habisi kalian untuk Ethan. Agar tak ada ancaman di masa depan. Hari ini, aku mengundurkan diri sebagai ketua grup. Mulai sekarang, terserah kalian berempat bersaudara untuk menempuh jalan ini bersama. Jangan khawatir, ayah. Kami akan lakukan APA Pun untuk mendukung Luna dan membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Ayah, Departemen Keuangan baru kirim pesan. Dana tiba-tiba menyusut tanpa alasan. Sudah mentok.
Kok bisa begini? Kalau terus begini, grup pasti kolaps. Jangan-jangan Luna. Lagi Bermazala. Nona Shen, Tuan Muda yang mengetusku. Apa kamu siap untuk berhenti di situ? Leo, hubungi Ethan sekarang. Surudia, Jagaluna. Liam, hubungi tim keuangan sekarang. Kita perlu mengulur waktu untuk grup Shen. Departemen Keuangan baru saja mengirim kabar. Dana sudah kembali ke rekening. Semuanya sudah normal kembali. Alarm palsu lagi. Apa yang terjadi belakangan ini? Hal-hal seperti ini terus terjadi. Mungkinkah ada masalah dengan grup Shen sendiri? Ya, Itu memang aneh. Aku hanya berharap ini tidak ada hubungannya dengan Luna. Berhenti. Minker. Nona Shen. Kamu baik-baik saja? Bagaimana ini bisa terjadi? Sophie, kamu sudah gila? Beraninya kamu memperlakukan Asisten Su seperti ini? Pa Sekelai, lihat sendiri. Wanita ini, dengan tak tahu malu menggoda Tuan Ethan Shen. Aku sedang membantu keluarga Shen dengan membuang sampah. Kalau sampai tersebar, apa kata orang tentang keluarga Shen? Kamu bilang dia menggoda Tuan Ethan Shen? Apa yang kamu bicarakan? APA, kamu juga membela si perusak rumah tangga itu? Dengga, kamu sudah melayani Tuan Shen bertahun-tahun. Kamu orang yang pintar. Aku akan menjadi istri ketua yang sah. Kamu harus paham pentingnya membaca situasi. Istri ketua? Kamu ternyata belum tahu ya? Di jamuan perayaan hari ini, ketua baru yang akan diumumkan adalah Tuan Ethan Shen. Kita semua sudah melihat surat pengangkatan. Istri ketua masa depan akan menjadi Sophie kami. APA, kamu bilang ketua barunya adalah Tuan Ethan Shen? Mulai takut? Kalau gitu jangan ikut campur. Pergi sana dari sini. Omong kosong. Sue, kamu pikir kamu teriak-teriak sama siapa? Kamu cuma anjing peleheran Kelu Argashen, kuma anjing tua. Kami panggil kamu Pak Su, karena masih menghormati. Sekarang berani beraninya menggigit majikan sendiri? Betul sekali. Kamu bisa pilih cara yang mudah, atau cara yang susah. Kalau kamu nekat mau bantu si perusak rumah tangga ini hari ini, kami akan bawa kamu jatuh bersamanya. Kamu. Dengarkan. Mundur sekarang. Atau, ketua dan ketiga tuan muda akan tahu. Dan kalian semua tidak akan bisa lolos. Jadi kamu memang nekat melawanku hari ini. Yah. Mereka bisa apa kalau tahu? Akila Tunangan Ethan. Aku tidak percaya. Mirka Barani, terang-terangan membela si jalang ini. Sophie, dari yang kulihat, dia nekat melawanmu. Haruskah kami sedikit menghajarnya? Kakak. Apa kalian tahu, berdiri di depan siapa sekarang? Ini bukan lain adalah Grup Shen, satu-satunya nona muda. Sadari kandang ketiga tuan muda, Luna Shen. Tidak mungkin. Sue, omong apa yang tidak karuan itu? Untuk kesempatan inilah, ketua dan ketiga tuan muda membawa nona muda pulang dari rumah sakit. Dan begini caramu memperlakukannya? Coba jelaskan itu. Kakakmu serius? Dia Yang, calon kakak ipar yang selama ini ku cari perhatiannya. Saudari kandung Ethan sendiri, nona muda sejati grup Shen. APA, tidak mungkin. Dia jelas-jelas cuma penjaga gerbang di universitas itu. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Masa ia dia nona Shen? Jadi kalian masih tidak mau mengakui, ya? Baiklah. Aku akan melaporkan hal ini secara jujur kepada ketua dan ketiga tuan muda itu. Nanti kita lihat bagaimana kalian menghadapi akibatnya. Sophie, katanya kita kesini buat menangkap orang. Bukan seorang wanita dari keluarga Shen. Ayah, kamu sudah menyeret kami ke dalam masalah ini. Assistant Sue maksud saya. Tuan Sue. Tentang masalah ini, tolong jangan bilang apa-apa. Ini semua salah paham. Salah paham besar. Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah nona muda keluarga Shen. Iya. Kami buta. Kami telah menyinggung nona Shen. Mohon kasihanilah kami. Beri kami kesempatan lagi. Nanti kalau Sophie kami menjadi istri ketua di masa depan,
Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Iya, iya. Minker. Kebaikan. Kalian melukai Nona Shen kami, seperti ini, dan memukuli tuan muda keluarga Gu? Dan sekarang kalian datang minta ampun, ku beritahu, sudah terlambat. Luna, aku salah. Ini semua salahku. Aku buta akan siapa dirimu sebenarnya. Maafkan aku sekali ini ya. Hidekin keluarga bagaimanapun juga. Nanti kakak iparmu pasti akan memperlakukanmu dengan baik, oke? Keluarga. Ka jalang kejang. Kita bukan keluarga. Sophie. Flash drive USB ini berisi rekaman pengawasan dari panggung. Pada hari itu, semua yang kamu lakukan, setiap kata yang kamu ucapkan, semuanya ada di sini, jelas sekali. Ini semua salahmu sendiri. Nona Shen, jangan buang-buang tenaga untuk orang-orang yang sudah mati ini. Biarkan saya antar Nona ke rumah sakit. Aku baik-baik saja, tolong Aiden dulu. Berhenti. Apa yang terjadi hari ini? Tetap di sini. Jangan lupa. Aku sebentar lagi akan menjadi istri ketua baru. Kalau kalian ingin selamat, lakukan apa yang kukatakan. Ikat mereka berdua untukku. Sophie, kamu pikir kamu sedang apa? Kamu mau memberontak? Memberontak? Betul, aku memang memberontak. Karena keadaan sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan mundur bagiku. Nanti, setelah Ethan mengambil alih sebagai ketua dan berkuasa, tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengendalikanku. Ethan mensenteku. Dia akan membelaku. Benar. Simpan saja. Biar ku beritahu sesuatu. Kecua tidak akan. Menyebalkan sekali. Coba saja ungkap aku sekarang. Jadi kamu adalah putri keluarga Shen ya? Upacara akan segera dimulai. Budget Ethan mengambil alih. Dan dia punya kekuasaan. Kamu tidak akan jadi satu-satunya. Bahkan kakak-kakaknya yang ikut campur, Leo dan Liam, aku akan urus mereka. Satu persatu untuknya. Ethan mensenteku. Dia akan mengerti. Tentu saja. Tuan Ethan Shen akan tersentuh. Kamu di sana. Ikat mereka dan awasi dengan ketat. Jangan biarkan mereka pergi kemanapun. Sekarang, Nona Shen, ayo pergi. Jangan buat kami memaksamu. Ilera, kami adalah menantu perempuan di keluarga Shen. Sebagai saudari, kita harus saling bertemu lebih sering. Oh ya, aku baru saja mengundang beberapa sosialita untuk main mahjong. Begini ini selesai. Kenapa kamu tidak ikut kami? Aku harus menolaknya, Bella. Liam tidak terlalu suka minum. Dia mungkin akan minum terlalu banyak nanti, dan aku harus menjaganya. Sophie. Bukankah dia calon Nyonya Ethan Shen? Camarilla. Ayo ke sini. Sophie. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Apa yang terjadi barusan? Cuma benturan kecil. Hampir tidak ada goresan. Sungguh tidak apa. Acaranya sangat meriah hari ini. Sophie hanya sedikit gugup. Jangan khawatir. Aku senang kamu baik-baik saja. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Semoga kamu tidak keberatan aku cerewet.
Kamu sekarang, aktris terbaik yang sedang berjaya. Kamu juga mewakili nyonya muda keluarga Shen. Kamu benar-benar harus berhati-hati sekarang. Kalau ada sesuatu yang terjadi padamu, Ethan akan hancur. Selamat, Ketua Shen. Selamat, Tuan Isen. Perayaan ganda hari ini. Benar, grup Shen penuh dengan bakat. Sungguh membuat iri. Anda terlalu memuji. Bicara soal yang membuat iri. Harus kukatakan, Tiga menantu perempuanku. semuanya cantik dan anggun. Cerdas dan mampu. Na, Sophie. Secara resmi belum bergabung dengan keluarga, tapi di hatiku, aku sudah lama menganggap. Dia sebagai menantu perempuanku. Tentu saja. Aku bisa melihatnya dari awal. Sophie cocok sekali dengan keluarga kami. Ngomong-ngomong, Di Mana Luna? apakah dia baik-baik saja? Tentang yang terjadi di mobil tadi. Ayah, kami tahu ayah sayang putri ayah. Luna sedang beristirahat di kamar tamu lantai atas. Sophie, bukankah kamu bilang ingin bertemu Luna? Ayo, kita ke lantai atas. Aku akan memperkenalkanmu secara formal. Dia ada di lantai atas. Ada APA? Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Sebenarnya, aku baru saja dari lantai atas. Aku sudah bertemu Luna. Betul? Sophie sudah bertemu dengan Nona Shen. Kami benar-benar cocok. Sangka? Ayo, ceritakan, bagaimana pendapatmu kalau soal Luna? Dia mungkin agak manja, tapi di dalam hatinya, dia baik. Sejak kecil, seluruh keluarga memperlakukannya sebagai anak kesayangan. Aku yakin kalian berdua akan akur dengan baik. Tentu saja. Aku yakin begitu. Tuan Shen, saya rasa sudah waktunya. Hari ini adalah hari terpenting untuk grup ini. Semua orang sudah tidak sabar. Kenapa kita tidak mulai saja? Ya, Ketua. Sophie benar. Semua orang sudah jelas. Bisnis harus diutamakan. Benar juga. Pak Shu. Pergilah ke lantai atas dan ajak Luna turun. Pak Shu? Apa? Dia di mana? Aku sudah menyuruhnya datang lebih awal ke tempat acara. Ini. Dia pergi kemana sih? Liam. Carrie Pak Shu. Tuan Shen, karena Luna baru saja keluar dari rumah sakit, kesehatannya pasti butuh istirahat dan ketenangan. Jangan kita ganggu dia. Mari kita mulai saja tanpa dia. Sebenarnya tidak masalah kalau dia tidak hadir. Sophie, tidak bisa. Aku belum memberitahumu, tapi acara besar ini benar-benar tidak bisa berlangsung tanpa Luna. Kenapa tidak? Yah, Luna cuma ayah. Ayah. Sudah ke Kari di mana-mana, tapi aku tidak bisa menemukan Pasu. Teleponnya juga tidak diangkat. Lupakan saja, aku akan menjemputnya sendiri. Ethan, kita punya banyak tamu penting yang berkunjung hari ini. Kurasa kamu sebaiknya tetap di sini. Dan bantu Tuan Shen menjamu mereka. Menjemput Luna itu pekerjaan kecil yang bisa kuhandle. Fifi, ayo pergi. Ya, kami bisa menanganinya. Sophie, gadis itu. Dia semakin lama semakin bijaksana. Dia tahu posisinya, dan dia melihat gambaran besarnya. Ethan, kamu punya selera yang bagus. Sophie ITU, dia berani sekali. Beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Kalau Ketua Shen dan para tuan muda tahu, dia pasti akan dibikin bayar. Pak Su, tidak ada gunanya membicarakan itu sekarang. Kita perlu mencari cara untuk keluar dari sini cepat. Tapi bagaimana caranya kita keluar, Nona Shen? Di luar ada banyak penjaga, dan kita diikat erat-erat. APA, kita harusnya tumbuh sayap, dan terbang pergi. Aku ada ide.
Siapa bilang kita tidak bisa terbang? 2 kartu 6. Hah, kamu cuma punya itu. Jiwa. 2 kartu raja. Kalian main game sekarang? Gimana kabarnya? Semuanya aman? Tenang, Sophie, sudah kami atur. Mereka baik-baik saja. Sepi-sepi saja, iya. Suara APA tadi? Dia nggak lompat. Gone? Dia lompat. Dari atas gedung. Ini lantai 20. Kita hancur. Benar-benar hancur. Nona muda keluarga Shen. Kita yang bikin dia mati. Orang tua itu dan 3 kakaknya. Mereka pasti nggak bakal ngasih ampun. Kita mati. Kita pasti mati. Sophie, kita benar-benar kacau. Sekarang gimana? Kamu harus mikirin cara buat nolong kita semua. Kakak, jangan panik. Tapi dia kan putri bungsu keluarga Shen. Kalau dia mati, keluarga Shen gak bakal ngasih ampun. Terus kenapa? Tahu nggak? Aku rasa, kemeshenya, itu hal yang bagus. Kamu serius? Kalian semua lupa sesuatu. Ini Hotel Grand Vista. Tepat di bawah kita ada sungai. Kalau ada yang jatuh, akan terseret arus. Lalu, tak ada yang akan tahu. Tepat sekali, Sophie. Kalau kita semua cerita yang sama, siapa yang bisa menyalahkan kita? Nona Shen belum pulih betul dari sakit. Dan jatuh tak sengaja. Apa hubungannya dengan kita? Betul. Orang mati tak bisa bicara. Benar. Bahkan tanpa bukti, mereka tak bisa berbuat apa-apa pada kita. Baiklah, dengarkan. Mulai sekarang, kita semua sudah jadi satu. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Bawa rahasia ini ke liang kubur. Semua ini tak pernah terjadi. Ayo pergi. Di bawah. Mereka sebentar lagi akan mungkin. Kalau Ethan akan jadi ketua baru. Sebagai calon istri ketua baru, aku tak boleh melewatkan acara penting seperti ini. Ngomong-ngomong, buang dia juga. Buang dia di tanah tandus di luar kota. Biarkan dia membusuk di sana. Ya, kami akan pastikan bersih. Nona Shen, Anda jenius. Siapa sangka, taktik penggalian Anda benar-benar menipu mereka semua. Siapa sangka, taktik penggalian benar-benar berhasil menipu mereka. Kita kehabisan waktu, Pak Su. Cepat, panggil bantuan. Selamatkan Aiden secepat mungkin. Dia tidak boleh terluka. Segera. TAPI. Bagaimana denganmu? Beberapa hal perlu diselesaikan sekali untuk selamanya. Selamat datang, semuanya, di jamuan perayaan grup Shen. Saya sungguh merasa terhormat. Sophie, kenapa kamu pulang sendirian, Mana Luna? Ethan, tadi waktu aku ke kamar tamu, aku tidak melihatnya di sana. Jangan khawatir sekarang. Aku sudah menyuruh Vivi mencarinya. Ethan, jangan khawatir, Ethan. Luna sudah dewasa. Dia tidak akan tersesat. Dia memang selalu penuh kejutan. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat. Berencana memberi kita kejutan. Hari ini, grup Shen saya mendapatkan berkah ganda. Père Tama, qu'allons menant tu père influencia. Sophie Shen, Telah menjadi aktris terbaik termuda dalam sejarah.
Oleh karena itu, perusahaan media grup Shen saya melihat harga sahamnya melonjak. Ini adalah Kebanggaan keluarga Shen kami. Nah, untuk kabar baik yang kedua. Aku sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya menyerahkan tongkat estafet kepada generasi muda, agar mereka bisa membangun masa depan yang lebih gemilang. Sekarang, dengan ini saya umumkan, ketua baru grup Shen adalah Darurat. Ketua, ada situasi darurat. Di tepi Sungai Sebelah Timur, sepertinya ada yang jatuh. Di tepian. Kami menemukan ini di tepian. APA, ada yang jatuh ke sungai? Bagaimana bisa ini terjadi di sini? Tunggu. Potongan baju ini, sepertinya milik Luna. Izinkan saya bertanya. Apakah kalian melihat siapapun di sana? Tidak. Kami tidak melihat siapapun. Kami mendengar suara cebur, dan langsung berlari ke sana. Hanya saja, kami hanya menemukan potongan baju ini. Kami curiga, arusnya kuat. Mungkin mereka sudah. Mungkinkah Luna benar-benar? Ayah. Ayah. Luna. Luna sayang. Belum ada tanda-tandanya. Kami belum tahu apa. Luna selalu beruntung. Dia pasti baik-baik saja. Apa kamu yakin potongan pakaian ini ditemukan di dekat sungai? Mungkin kamu keliru? Ya. Perhatikan baik-baik. Saya yakin, tuan-tuan muda, itu ada di dekat pagar di tepi sungai sebelah timur. Pakaiannya cuma tergantung di sana. Anak buah saya sedang menyisir sungai sekarang. Luna baru saja sembuh dari sakitnya. Dia masih lemah, dan suasana hatinya selama ini tidak menentu. Jangan-jangan dia menyakiti dirinya sendiri? Apa itu yang terjadi? Bella, kamu ada benarnya. Ya Tuhan, aku baru ingat. Sebenarnya, baru saja tadi, aku bertemu Luna. Dan dia tampak sangat sedih. Perilakunya juga aneh. Ini semua salahku. Seandainya aku lebih memperhatikannya, kalau aku lebih waspada, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Aku tidak percaya. Kita kerja, hidup atau mati. Aku akan turun ke sungai sendiri. Kami ikut juga. Kalau begitu, Ethan, kamu tahu, sekarang aku sudah menjadi bagian dari keluarga Shen. Maka aku menganggap Luna seperti saudariku sendiri. Aku akan ikut denganmu mencari dia. Sungguh kakak yang penyayang. Berhenti mencari. Aku ada di sini. Aku di sini. Luna? Putriku sayang. Kau baik-baik saja. Kau membuatku khawatir. Luna, kemana saja kau? Kami sangat khawatir. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Siakerlah. Syukur kau baik-baik saja. Ayah, kakak-kakak, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Kalian sedang apa di sini? Bukannya kau? Kak ini hantu. Kenapa? Reaksi kalian berlebihan sekali? Melihatku berdiri di sini dengan selamat, kalian malah terlihat kecewa. Kaylin, kakak iparku? Aku tidak. Bukan apa-apa. Tunggu, Luna. Tapi para penjaga baru saja bilang, mereka menemukan jaketmu di tepi sungai, dan seseorang mungkin terjatuh ke dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kau baik-baik saja, kenapa jaketmu ada di sana? Itu pertanyaan. Biar calon kakak iparku yang jelaskan pada semua orang. Aku tahu apa? Luna, aku senang kau baik-baik saja. Sophie, apa yang terjadi? Kau terlibat dalam hal ini? Aku tidak ada hubungannya dengan ini.
Ini semua salah paham. Salah paham? Kalau tadi aku tidak pura-pura mati, mungkin aku sudah mati, berkat calon kakak iparku. Luna, apa yang terjadi? Paksu, buang ini keluar jendela dan buat keributan. TAPI. Apakah ini akan berhasil? Ini harus berhasil. Tidak ada waktu. Cepat. Nona Shen, apa tadi itu? APA. Pergi sekarang. Sembunyi di sana. Jadi kamu masih berpikir, ini Simiwa hanya kesalahpahaman? Sophie, aku sudah mencari di tepi sungai. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Dia pasti. Kemo, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tepat waktu. Majikan dan anjingnya sama-sama ada di sini. Kita akan menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Di sini dan sekarang. Apa hubungannya dengan aku? Betul. Apa hubungannya dengan kami? Siapa saja yang melihatnya? Walaupun kamu adalah nona di sini, kamu tidak bisa sembarangan menuduh orang. Benar, Luna. Apakah ada kesalahpahaman? Sophie, kadang memang temperamental. Tapi perbuatan jahat seperti ini tidak mungkin dia lakukan. Aku akan beritahu kalian yang sebenarnya. Upacara wisuda. Panggung auditorium itu dipermalukan dan dipukuli di depan umum. Hampir mati. Dan baru saja di kamar tamu, diculik dan diancam. Semua ini adalah perbuatannya. Aku tidak membongkarnya dulu. Agar bisa, di depan semua orang, membuka topengmu sepenuhnya. APA. Maksudmu di hari wisuda, yang terbaring di lantai itu adalah kamu? Sophie, apa yang dikatakan Luna benar? Véranie Sekali Camus. Kamu berani-beraninya mengganggu. Putriku? Kamu pasti ingin mati. Bukan begitu. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Tuan Shen. Ethan. Kalian harus percaya padaku. Luna, dia baru keluar dari rumah sakit. Pikirannya belum jernih. Dia hanya bicara ngawur. Luna. Aku tahu kamu merasa dizalimi. Dan kamu kesal. TAPI. Saat bicara dan bertindak, kamu perlu punya bukti, kan? Bukti? Benar. Bukti rekaman pengawas yang paling penting. Baru saja, bukankah dihancurkan oleh tanganmu sendiri? Nona Shen. Nona Shen. Tuan Gu sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Bajingan-bajingan ini sudah kami tangkap. Semuanya, satu persatu. Sophie. Aku tidak punya bukti apapun tapi kamu kenal mereka, kan? Aku tidak kenal mereka. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Benar. Tidak pernah melihat mereka. Tidak kenal mereka. Setia sekali. Paksu. Tangkap mereka karena penyerangan dan percobaan penahanan ilegal. Serahkan mereka ke inspektorat. Minta mereka bertindak tegas dan cepat. Ya, inspektorat. Tidak. Kalau kita masuk ke sana, kita cemat. Sophie, kamu bilang akan melindungi kami, bahwa kami akan baik-baik saja. Ya, kamu bilang begitu Ethan, menjadi ketua. Kamu akan jadi istri ketua. Kamu yang akan berkuasa. Kamu bersumpah akan melindungi kami. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan kami sekarang. Aku jadi ketua? Sophie, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Ha? TAPI, bukannya ketua baru. Kamu, Tuan Ethan?
Itu yang Sophie katakan pada kami, kalian idiot. Ketua perusahaan baru grup Shen adalah putri bungsu kami, Luna Shen. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua perusahaan baru? Bukannya kamu bilang, kamu adalah ketua perusahaan baru? Dari awal, aku tidak pernah bilang aku akan menjadi ketua. Jadi, semuanya bohong. Bahkan bagian istri ketua itu juga palsu. Sophie, aku tidak percaya kau. Begitu kejam, bagaimana bisa kau menyakiti Luna? Kejam? Dia yang beratiular. Keluarga Shen akan membuatmu membayar untuk ini. Ethan, kumohon, aku salah. Aku tahu aku berbuat kesalahan. Aku terlalu mencintaimu. Karena itulah aku melakukan semua ini. Kumohon, ingatlah. Semua momen indah yang kita lalui bersama. Maafkan aku sekali ini saja. Tuan Ethan, Ketua, biar saja kami pergi. Pergi sana. Kau berani bicara padaku tentang masa lalu, saat kau berencana untuk menyakiti Luna. Pernahkah kau sekalipun memikirkan arti kita satu sama lain? Jatuh cinta pada orang sepertimu, membuatku merinding. Luna, pukul aku jika mau, umpat aku semaumu, aku mohon padamu, lepaskan aku sekali ini saja. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Sophie, Vivi, aku sudah memberi kalian berdua kesempatan. Di auditorium universitas itu, di kamar tamu lantai atas. Aku sudah memperingatkan kalian, berkali-kali. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Kakap. Para penjaga, ajari mereka pelajaran. Lalu buang mereka keluar kota. Dan biarkan mereka menderita. Aku ingin semua orang melihat. Apa yang terjadi jika mengganggu adikku? Baik, Tuan. Kumohon, Ethan, aku takkan melakukannya lagi. Demi cinta yang pernah kita bagi. Yang pernah kita miliki, biarin aku pergi kali ini saja. Aku takkan pernah melakukannya lagi. Bawa mereka semua pergi. Luna, aku benar-benar minta maaf. Aku sangat tak pernah membayangkan kalau Sophie sejahat itu. Ini bukan salahmu. Kamu tidak menginginkan semua ini terjadi. Kami hanya senang kamu aman. Kami ucapkan selamat kepada Nona Shen atas pengambil alihan grup Shen. Ya, mulai sekarang grup Shen, di bawah kepemimpinanmu, pasti akan mencapai puncak baru. Tidak, Aiden. Kenapa kamu begitu bodoh? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu melompat di depanku? Apa kamu tahu betapa berbahayanya itu? Luna, ini semua salahku karena tak melihat sifat aslinya. Aku membuatmu menderita begitu banyak, dan aku bahkan menyeret Tuan Gu ke dalam masalah ini. Tidak apa-apa, Ethan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ngomong-ngomong, Pak Su, bukankah kamu bilang ada urusan yang mau dilaporkan kepada kami? Pas sekali waktunya. Kita semua sudah ada di sini sekarang. Silakan. Ketua Shen, sesuai instruksi Anda, grup energi kakak tertua Anda, Shen Energi, grup properti kakak kedua Anda, Shen Property, grup media kakak ketiga Anda, Shen Media, semuanya telah dipisahkan dari kantor pusat. Mulai sekarang, kalian bertiga akan memiliki wewenang penuh atas wilayah kalian masing-masing, tidak lagi terbatas oleh kantor pusat. Kalian sekarang bisa benar-benar mengembangkan sayap. Luna, kau benar-benar berhasil. Kami selalu merasa tidak mampu, jadi kami mengandalkanmu. Tapi kau sangat percaya pada kami bertiga. Kalian adalah saudara-saudaraku sendiri. Kalian rela menyerahkan posisi ketua itu padaku. Itu adalah kepercayaan dan dukungan terbesar bagiku. Aku percaya. Tanpa aku ikut campur,
kalian akan bersinar lebih terang. Masa depan kita terletak pada saudara yang bersatu, masing-masing berkontribusi. Luna, jangan khawatir. Hanya untuk kepercayaanmu, kami akan berusaha lebih keras lagi. Juga, Nona Shen, ada 2 hal mendesak yang perlu perhatianmu. Bertahun-tahun lalu, ayahmu memulai investasi keluarga Yang dan akuisisi keluarga Ye. Semuanya baru selesai akhir-akhir ini. Mereka sedang menunggu tanda tangan finalmu. Aku tahu investasi keluarga Yang, tapi akuisisi keluarga Ye? Luna, Aiden, kau sudah sadar bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit di mana-mana? Luna. Kau baik-baik saja. Siakerlah. Hei, jangan bergerak. Aku baik-baik saja. Punggungku hanya sakit sedikit. Sepertinya, jadi pahlawan, membawa harga yang mahal. Sampai sekarang kau masih bercanda. Kau yang jadi pahlawan, tapi tahukah kau betapa khawatirnya aku? Baiklah. Sekarang Tuan Gu sudah sadar. Kita harus berhenti. Jadi pengganggu. Luna. Urusan perusahaan. Bisa ditunda. Kau dan Tuan Gu sebaiknya istirahat dulu. Nikmati saja kesempatan untuk berduaan. Ayo kita pergi. Ya. Bella, kamu memanggilku buru-buru. Ada APA, lihat baik-baik. Satu saat, kamu adalah bintang yang bersinar. Seorang aktris terbaik. Saat berikutnya, kamu sudah jatuh ke keadaan seperti ini. Katakan padaku, bukankah ini karma yang berbalik? APA, kamu datang jauh-jauh hanya untuk menertawakanku? Tolonglah. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Lalu kenapa kamu di sini? Izinkan aku bertanya. Apa kamu ingin balas dendam? Apa kamu ingin secara pribadi menjatuhkan si jalang kecil Luna Shen itu dari atas kudanya? Bella, maksudmu apa? Luna adalah saudari kita. Saudari? Dia orang Shen. Apa hubungannya denganku? Kamu mungkin belum tahu. Baru saja, Leo, Liam, dan Ethan dikeluarkan dari perusahaan mereka oleh saudarimu itu. Ini jelas upaya untuk mengisolasi kita. APA, dikeluarkan. Lagi pula, Leo adalah putra sulung. Berdasarkan senioritas, dia seharusnya menjadi ketua baru. Apalagi, masih ada Liam dan Ethan di bawahnya. Siapapun itu, seharusnya bukan Luna yang mewarisi. Ketidakadilan ini, aku tidak bisa menerima. Kamu benar soal itu. Tapi kita, kakak, kita sudah lama di keluarga Shen. Pastinya kamu tidak akan membiarkan orang lain mengambil milik kita. Sophie, hanya aku yang bisa membantumu. Aku tahu kamu punya caramu sendiri. Bergabunglah dengan kami. Dan secara pribadi, jatuhkan Luna dari tahtanya. Sepertinya, kita ternyata sama. Pada titik ini, aku sudah tidak peduli apapun lagi. Aku hanya ingin balas dendam. Aku akan membuatnya membayar. Untuk semua yang dia lakukan padaku, 1000 kali lipat. Aku bersamamu. Bella, ini terlalu berisiko. Kalau ayah dan yang lain tahu, kita akan hancur. Jangan khawatir. Selama kita menutupi jejak kita, tidak akan ada yang tahu. Begitu kita jatuhkan Luna, kita bisa mengambil kembali semua yang menjadi hak kita. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu. Kecua.
Ini hari pertamamu bekerja, dan kamu masih bekerja sampai larut. Kamu terlalu keras bekerja. Urusan grup, setiap detail perlu diperhatikan. Sekarang, aku berada di posisi ini. Aku harus memberikan usaha ekstra. Ngomong-ngomong, Pak Su, ada apa yang membawamu ke sini? Baru saja, Bella menelepon. Dia bilang, kamu terlalu keras bekerja, dan mengundangmu untuk makan. Bella ingin menemuiku? Di seluruh keluarga ini, Bella yang paling baik hati. Selain itu, aku agak lapar. Oh iya, ayo kita ajak Aiden. Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dia butuh udara segar. Ok, akan katuruskan. Istri kakak sulungmu bisa sangat perhatian. Mengajakmu makan larut malam begini. Ayah, Ayo pergi. kesempatan bagus buat kalian berdua ketemu. Luna. Jangan masuk. Ilera, Ada APA? Jangan banyak tanya. Dengarkan aku. Jangan masuk ke sana malam ini. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ini ku memakan malam leret malam. Bella bermaksud baik. Kita harus menghargai itu. Ilera, kenapa tidak ikut kami saja? Aku nggak ikut. Kalian berdua saja yang pergi. Aku tidak akan bergabung. Pulang lebih awal malam ini. Jangan lupa apa yang kukatakan. Ayo pergi. Aneh ya. Bella, kenapa tempat ini sepi banget? Kenapa ini sepi sekali di sini? Aku sengaja melakukan ini untuk menyambutmu dengan spesial. Aku memesan seluruh tempat ini. Oh, begitu. Terima kasih, Bella. Ayo, duduklah. Asisten Su memberitahuku. Kau terus-terusan begadang. Aku juga tidak bisa tidur. Jadi, kupikir aku akan mengajakmu keluar untuk makan. Jadi kami berdua bisa mengobrol dengan nyaman. Ini. Minumlah teh hangat. Ini khusus kudatangkan. Teh hitam premium. Wanginya harum. Ini luar biasa. Terima kasih, Bella. Ah, jangan sungkan. Kalau bukan karena Luna tersayang kita, aku tidak akan melakukan ini. Di perusahaan sebesar ini, hanya Luna kita yang benar-benar berbakat. Masih muda, tapi sudah menanggung perusahaan sebesar ini. Tidak seperti Leo keras kepalaku, terlalu jujur, yang dilakukannya cuma kerja. Pada akhirnya, posisi yang seharusnya menjadi haknya, direbut orang lain. Bella, apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Maksudku, Leoku adalah putra sulung keluarga Shen. Dia seharusnya menjadi ahli waris yang sah. Apa hak orang baru yang sombong sepertimu untuk berada di atasnya? Apa hakmu untuk itu? Bella, kurasa kau salah paham padaku. Lagi pula. Sudah lewat. Kita harus pergi. Berhenti di situ. Sophie, kau sedang apa di sini? Luna. Kejutan. Wah, ketemu kamu di sini. Nah, sekarang kamu sudah di sini. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu sudah hancurkan semua yang aku punya. Hari ini, aku akan bikin kamu bayar 1000 kali lipat. Kamu gila. Jangan berani-berani. Tehnya.
Sudah diberi obat? Ayo kita pergi dari sini. Jadi, Ketua Shen. Nah, sekarang kamu sudah di sini, nggak usah buru-buru. Tinggal dulu, ngobrol bentar. Luna. Waktu itu, di pesta, kamu ada yang bantu. Tapi hari ini enggak. Hari ini, kita selesaikan semua urusan kita. Aku kira setelah Luna mengambil alih, kita semua akan disingkirkan. Tapi beban di pundak kita malah makin berat. Ayah, aku capek banget akhir-akhir ini. TAPI. Dia percaya banget sama kita harus kerja lebih keras lagi. Halo. APA. Separuh dana grup sudah dibekukan. Ada APA? Ada apa dengan Luna? Cepat, telepon Pasu sekarang. Oh. Halo, Paksu. Kejar mereka. Habisi dia. Buang mereka berdua ke sungai. Aiden. Cepat. Aiden. Aiden. Lari. Aiden. 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 Kabur dari sini. Aiden. Luna. Tidak ada waktu lagi. Masuk ke mobil. Silent. Jangan sampai mereka kabur. Kejar mereka. Kak, saya seharusnya mendengarkanmu. Syukurlah kamu ada di sana. Kita mau pergi kemana? Sepertinya, kita menuju ke pinggiran kota. Jadi kamu bersama mereka. Ilara, kamu lagi APA? APA. Luna. Lihat baik-baik. Di bawah sana. 5 tahun yang lalu, ayahku melompat. Keluargamu yang mendorongnya sampai begitu. I am you. Juga, Ketua Shen, ada 2 hal mendesak yang perlu perhatian Anda. Ayah Anda, memilainya. Beberapa tahun lebih awal, investasi keluarga Yang, dan akuisisi keluarga Y. Hari ini, semuanya sudah selesai. Tinggal tanda tangan Anda saja. Aku ingat. Akuisisi keluarga Y. Kamu dari keluarga Y. 5 tahun yang lalu, kamulah yang mengusulkan untuk mendesak akuisisi itu. Ayahku tidak setuju. Kau terus-menerus menekannya. Meski itu berarti nyawanya. Setelah itu, aku menahan penghinaan, menikah masuk ke keluarga Shen, dan berusaha menyenangkan setiap dari kalian. Semua untuk momen ini. Untuk balas dendamku. Itu tidak benar. Grup Y bangkrut, karena ayahmu menggelapkan dana untuk berjudi. Ayahku mengingat kamu akan menjadi menantu keluarga Shen, ingin membantumu, jadi dia yang mengusulkannya, untuk memberi ayahmu sedikit martabat. Tapi ayahmu tidak bisa menerimanya. Kamu bohong. Kamu terus bilang itu untuk kebaikan kami. Tapi yang sebenarnya kau inginkan, adalah menelan keluarga Y. Begitulah caramu mendorongnya ke jalan buntu. Tidak. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan keputusasaan yang sesungguhnya.
Berhenti. Turan. Elara. Jangan berani-beraninya. Elara. Lepaskan Luna. Liam, kita dulu suami istri. Waktu itu kamu tidak terlibat. Ini juga tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kamu pergi. Sekarang. Tidak ada hubungannya denganku. Urusan Luna adalah urusanku. Apa yang kamu mau? Kita bisa bicara baik-baik. Benar. Elara. Kita semua keluarga di sini. Tolong, tenanglah. Aku tidak pernah jadi bagian dari keluarga Shen Mu. Kamu menghancurkan keluargaku. Hari ini, meski harus mengorbankan nyawaku, dia harus mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hentikan mereka. Ya. Cepat, bawa Luna ke rumah sakit. Terima kasih semua telah bergabung hari ini untuk menyaksikan Grup Shen di bawah kepemimpinan ketua kami, Luna Shen, berhasil masuk ke dalam 10 besar perusahaan global. Ini momen bersejarah. Luna, kalau dilihat sekarang, memohon padamu untuk mengambil alih grup ini. Benar-benar keputusan terbaik yang pernah kami buat. Ayah, kamu benar-benar jimat keberuntungan kami yang tak tergantikan. Hei, Luna. Sekarang masa depan grup sudah aman. Bagaimana dengan pernikahanmu? Ayo kita jadwalkan. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar mengalahkan kakakmu duluan. Kamu tidak berubah sedikit pun. Masih sama tidak seriusnya seperti dulu. Ngomong-ngomong, Ethan, berbicara tentang itu, bukankah sebaiknya kita juga mengunjungi mereka? Bella, Elara, kalian yang hampir menjadi ipar perempuanku, sudah 6 bulan. Aku datang untuk mengunjungi kalian. Kami lihat beritanya. 10 besar di dunia. Luna Shen, kamu hanya beruntung saja. Apa yang kamu sombongkan? Sophie, bahkan sekarang, kamu masih menganggap semua ini hanya keberuntungan? Keberuntungan terbesarku adalah terlahir dalam keluarga yang mengutamakan cinta, adalah bertemu dengan rekan dan keluarga yang memilih untuk percaya dan mendukungku. Keberuntunganku adalah aku selalu memilih kebaikan. Setiap kali aku jatuh, memilih ketulusan dan bangkit kembali. Bukan membenci dunia. Aku ingin memberitahumu dan mantan ipar perempuan, Bella dan Elara, keberuntungan yang benar-benar bisa kalian andalkan adalah keberanian untuk bangkit kembali, adalah memilih ketulusan daripada intrik, adalah memilih kebaikan daripada kebencian. Jalan itu lebih bisa diandalkan daripada jalan pintas manapun. Hal-hal ini adalah keberuntungan sejati seseorang.